Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu. Di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat animasi teks bouncy ya, ataupun bouncing ya. Jadi teksnya itu dia mantul ataupun melayang ataupun melambung ya. Contoh seperti ini. Oke, cukup ya. Jadi kita akan membuatnya di DaVinci Resolve 16. Jadi teman-teman yang masih menggunakan DaVinci Resolve 15 juga bisa mengikuti tutorial ini. Karena kita akan membuatnya di Fusion teman-teman. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Kita pergi ke Effect Library, lalu ke Effect, lalu ke Fusion Composition. Jadi teman-teman, jadi di sini kita atur terlebih dahulu ya. Untuk Fusion Composition-nya atur di 30 fps ataupun di 60 fps ya. Nah, di sini karena saya sudah mengatur ya, jadi di sini saya langsung drag and drop saja seperti ini. Oke, kenapa 30 ataupun 60 fps ya? Agar dia lebih smooth ya, karena biasanya default dari DaVinci Resolve itu 24 fps. Oke, di sini kita cut aja ya, karena tidak terlalu panjang ya, kita cut di sini. Oke, lalu kita buang aja. Oke, lalu teman-teman pada Fusion Composition yang ini, kita klik lalu kita pergi ke Fusion. Oke, sudah masuk di Fusion. Lalu di sini sudah ada media out. Kita kesampingkan aja. Lalu di sini ada text plus ya. Nah, di sini kita hubungkan aja langsung ke media out. Nah, seperti biasa di sini sudah muncul inspektor dari text plus ya. Pada style text kita tulis teks yang ingin kita buat. Contoh kita samakan aja, kita buat bouncy ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu pada font ya terserah teman-teman mau pakai font apa. Contoh saya di sini pakai Gotham. Nah, saya pakai Gotham Black. Lalu kita atur ya size-nya seperti biasa. Nah, seperti ini. Oke, lalu teman-teman ya, pada style text di sini kita klik kanan, lalu kita ganti ya menjadi followers ya, agar aktif modifiersnya. Oke, kita klik maka modifiers sudah aktif. Oke, kita klik ke modifiers. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada delay, delay kita tambah aja nilainya mungkin sekitar 1,6 aja. Oke, di sini teman-teman bebas ya mau nambah berapa. Nah, jadi delay ini agar dia nanti muncul teksnya ya lebih ada delaynya seperti itu. Oke, lalu teman-teman kalau seperti ini, di sini kan ada transform pada followers, kita klik transform. Lalu di sini kita pergi ke 10 frame ya. Teman-teman bisa bebas nanti mau pakai frame berapa. Saya di sini pakai 10 frame ya. Lalu teman-teman di sini ada size, kita klik size seperti ini. Lalu di sini kita aktifkan keyframe-nya, kita aktifkan keyframe-nya seperti ini. Lalu kita kembali ke frame awal ya, 0. Kita turunkan dia menjadi 0 juga. Maka hasilnya seperti ini. Kita coba play. Oke, coba di sini kita geser aja ya, biar dia loopingnya lebih dekat. Oke, contohnya seperti ini. Oke, di sini kan masih kurang menarik nih ya, masih biasa aja. Oke, lalu kita akan buat ya di sini di frame kelima ya, di frame kelima dia sudah selesai lalu kembali ke posisi semula di frame 10. Nah, jadi di sini ya maksudnya dia di frame kelima itu dia tampilannya lebih besar ya, lalu kembali ke posisi semula di frame 10. Nah, lalu caranya di frame kelima kita arahkan di sini di frame kelima. Oke, lalu di sini kita ganti menjadi 1.3, 1.3 atau 1.4 terserah teman-teman, 1.3 saya di sini. Oke, kita enter aja di sini juga pada X ya, Y-nya juga kita ganti menjadi 1.3. Oke, maka hasilnya seperti ini. Kita play. Nah, sudah mulai menarik ya. Jadi dia ketika dia di tengah kita stop ya. Jadi ketika dia frame kelima, nah di sini sudah besar ya. Lalu pada maju terus seperti ini. Nah, huruf U-nya lebih besar daripada huruf B-nya, seperti itu ya. Oke, lalu selesai di sini ke posisi semula. Nah, oke seperti ini ya. Oke. Nah, jadi dia lebih menarik ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini teman-teman, kita akan ke spline ya biar dia lebih smooth ya. Kita ke spline di sini. Lalu pada teksnya kita centang semua ya. Oke, lalu di sini kita akan blok semuanya seperti ini. Lalu tekan S pada keyboard ya, seperti ini. Jadi dia lebih smooth ya. Oke, kita lihat hasilnya. Seperti ini ya. Jadi dia lebih menarik. Oke. Sebenarnya ya ini sudah cukup ya. Nah, lalu kita akan menganimasikan dia muncul dari mana? Di sini yang
teman-teman bisa custom sendiri ya, sesuai selera mau muncul dari mana. Caranya teman-teman, kita ke tools di sini ya. Kita ke tools di sini. Nah, lalu teman-teman di sini kan balik nih ke tools dari teksnya ya. Kita tidak di modifiers lagi. Lalu kita di sini ada transform ya. Di sini ada transform, kita klik. Lalu teman-teman, kita coba lihat ya di sini. Nah, seperti ini ya. Dia masih muncul dari barisan ini ya. Nah, kita coba buat dia muncul dari bawah atau dari kiri, dari kanan, itu tergantung selera teman-teman. Caranya di sini ada pivots ya, pivots X dan Y. Nah, contoh coba kita ganti nilainya dari 0 misalnya jadi minus ya, seperti ini. Lalu Y-nya juga kita ganti minus. Nah, seperti ini, maka dia akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi lebih menarik. Oke. Atau kita geser nih. Pivot X-nya kita tambah jadi seperti ini. 1.08, 1.048 ya. Oke, jadi munculnya dari sini ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa bebas berkreasi. Coba kita tambah ya. Sini biar dia loopingnya lebih lama. Nah, seperti ini. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa custom ya. Seperti apa, mau muncul dari mana, terserah teman-teman. Ini kreasi teman-teman. Oke, lalu di sini masih ada yang kurang ya. Nah, kita akan tambahkan motion blur. Nah, caranya teman-teman di sini ada setting ya. Di sini setting, kita klik, lalu di sini ada motion blur, kita centang. Lalu quality-nya terserah teman-teman. Saya contoh di sini pakai 8 aja ya. Nah, seperti ini. Maka hasilnya seperti ini ya. Jadi lebih berat ya ketika dikasih motion blur. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi mau muncul dari mana itu terserah teman-teman ya, bebas ya. Oke, coba kita ubah ya pada transform, kita ganti menjadi minus aja, contohnya seperti ini. Oke, maka dia muncul dari mana gitu, dari belakang. Nah, seperti ini ya. Jadi benar-benar teksnya bouncing ya. Jadi mendal ataupun mantul seperti itu ya. Nah, seperti ini lebih menarik ya. Oke, teman-teman ya, coba kita kembali ke edit tab. Nah, jadi di sini hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tinggal nambahkan background ya. Nah, jadi terserah teman-teman mau dia muncul dari mana. Kita kembali ke Fusion ya. Oke, kita tutup spline-nya. Lalu pada teks kita bisa ganti warna ya. Terserah teman-teman. Di sini coba kita ganti warna yang menarik ya. Seperti ini mungkin. Nah, seperti ini lalu kita tambahkan background ya. Di sini ada background. Lalu pada background kita coba ganti mungkin warna putih ya. Lalu kita hubungkan ke teks seperti ini. Maka akan muncul merge node. Oke. Nah, di sini kan si background yang di depannya. Nah, di sini teman-teman pada merge tekan aja Ctrl T pada keyboard jadi ya. Nah, seperti ini. Jadi dibalik ya. Jadi si background yang ada di belakang. Coba kita lihat hasilnya. Oke, previewnya masih berat ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi. Oke, kita kembali ke edit tab. Nah, dia jadinya seperti ini ya. Oke, cukup ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bebas berkreasi, tidak ada satuan baku di sini. Silakan customisasi sendiri. Sampai di sini tutorial kita. Dukung terus channel ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada request juga tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.